Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya baik, Bu. Begini Bu, saya ingin membicarakan rencana supervisi akademik yang akan dilaksanakan pada Koci Ibu yang akan Ibu laksanakan nantinya. Saya sebagai observer akan membicarakan tentang proses Koci yang menggunakan alur tirta ya Bu, yaitu penetapan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oh iya Bu, silakan Bu. Begini Bu, kira-kira pada saat melakukan coaching ini, kompetensi coaching apa yang nantinya akan Ibu lakukan atau Ibu fokuskan selama proses coaching ini? Baik Bu, untuk kompetensi coaching yang saya fokuskan adalah kehadiran penuh atau presence dan mendengarkan aktif Bu, agar nantinya dapat mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oke Bu, lalu bagian mana yang akan Ibu prioritaskan untuk lebih spesifik diperhatikan dalam proses coaching ini Bu? Ya gini Bu, dalam proses coaching ini saya akan lebih spesifik memperhatikan bagaimana rencana aksinya Bu. Karena di bagian ini saya merasa ingin membantu coach untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi, memetakannya, serta menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi tersebut Bu. Oh baik Bu, bagus sekali. Berarti untuk selanjutnya Koci akan dengan sendirinya mampu merumuskan solusi dari setiap permasalahan yang terjadi ya Bu? Iya betul sekali Bu. Hal ini sesuai dengan tujuan proses coaching itu sendiri Bu. Oke Bu, terima kasih. Silakan melanjutkan proses coaching dengan alur kita dengan baik ya Bu. Saya akan mengobservasi proses coaching tersebut dengan baik. Selamat bertugas ya Bu. Ya Bu, terima kasih. Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kalau badan saya sehat Bu. Cuma perasaan saya hari ini sedih. Bisa saya pakai waktu itu sebentar Bu. Saya ingin berbincang dengan Ibu. Boleh Bu, kalau boleh saya tahu, Ibu kenapa bersedih hari ini? Apakah ada sesuatu hal yang mengganggu pikiran Ibu? Iya Bu, tadi di dalam kelas waktu saya mengajar terjadi keributan di antara siswa Bu. Parahnya sampai terjadi perkelahian fisik di antara mereka Bu. Sebagai guru saya merasa gagal mengontrol kondisi kelas menjadi kondusif Bu. Masya Allah, miris sekali ya Bu. Jadi apa harapan yang ingin Ibu sampaikan melalui percakapan kita kali ini Bu? Oh iya Bu, saya ingin mendapatkan solusi dari Ibu tentang bagaimana menghadapi kondisi kelas yang susah diatur agar proses pembelajaran berlangsung dengan baik. Karena saya sadari ada banyak karakter yang saya jumpai di kelas. Oh iya memang Bu, kondisi kelas dan berbagai siswa memiliki karakter yang beragam pastinya. Kira-kira menurut Ibu sendiri, apalagi hal yang menyebabkan kita sebagai guru tidak bisa mengontrol kondisi kelas menjadi kondusif? Kalau menurut saya ya Bu, kejadian berkelahi di kelas tadi terjadi itu juga karena siswa tersebut tidak bisa mengontrol emosinya ya Bu. Dia termasuk siswa yang mudah marah. Padahal ketika saya tadi tanya penyebabnya mereka berkelahi, hanya masalah sepele saja Bu. Masalah seperti apa Bu? Iya Bu, mereka berkelahi tadi karena kawannya tidak mau memberi contekan kepadanya di saat mengerjakan tugas yang saya beri ke mereka Bu. Mungkin karena dia merasa tidak terima perlakuan kawannya begitu, dia membuat pukulan fisik ke kawannya tersebut yang menyebabkan siswa lain juga merasa terancam atas tindakan yang dia perbuat selama proses pembelajaran tadi berlangsung Ibu. Oh, jadi karena itu aja penyebab perkelahiannya ya Bu? Iya Bu, makanya saya sedih karena merasa gagal untuk menciptakan suasana positif di dalam kelas tadi Bu. Betul sekali Bu. Jadi untuk kedepannya apa kira-kira tindakan yang bisa Ibu lakukan untuk memanajemen atau menghindari keributan itu untuk tidak terjadi lagi? Oh iya ya Bu, kalau menurut saya Bu, kedepannya selama proses pembelajaran berlangsung, saya akan mencoba mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional Bu. Jadi saya akan menerapkan teknik stop ke siswa agar mereka bisa mengontrol emosi yang ada di diri mereka. Saya akan membimbing mereka untuk dapat bersosial dengan baik dengan menumbuhkan rasa empati serta kolaboratif di antara mereka. Wah, dengan ide rencana yang Ibu terapkan tadi di kelas, bagaimana secara teknis proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan?
Oh iya Bu, secara teknis saya akan membuat siswa ke dalam kelompok belajar yang heterogen menurut tingkat kemampuan siswa Bu. Jadi dalam satu kelompok akan ada siswa yang tingkat kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Dengan hal tersebut saya berharap ada kerjasama di antara mereka Bu, tidak lagi egois yang menyebabkan sampai terjadi perkelahian karena emosi melihat kawannya yang tidak mau berbagi ilmu. Oke Bu. Jadi kira-kira apa ada lagi kah hal yang mungkin nantinya bisa menjadi kendala dalam rencana tindakan Ibu itu? Iya Bu, kendalanya mungkin saya perlu waktu untuk menyiapkan OKPD pembelajaran kolaboratif yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional agar bisa diterapkan di dalam kelas secara baik Bu. Oh begitu ya Bu. Jadi menurut Ibu sendiri berapa lama kira-kira waktu idealnya Ibu bisa membagi waktu untuk memanajemen itu Bu? Dan apa solusinya kira-kira yang akan Ibu lakukan untuk mengurangi kendala yang nantinya akan Ibu hadapi tersebut? Saya rasa bisa menyiapkan LKPD tersebut dengan baik dalam waktu 3 hari Bu. Saya akan berusaha menyiapkannya secara matang dengan menambah referensi pengetahuan saya terkait pembuatan LKPD yang menarik dengan mengintegrasikannya pada pembelajaran sosial emosional juga Bu. Karena saya rasa bisa mendapatkannya melalui praktik baik yang ada di PMM. Melalui aplikasi tersebut akan saya jadikan sebagai contoh panduan yang akan diterapkan di kelas juga Ibu. Oke Bu, semoga rencana yang akan Ibu terapkan nantinya di kelas dapat berjalan baik ya Bu, hingga tercipta lingkungan belajar yang positif. Iya Bu, terima kasih ya Bu sudah mendengarkan curhatan saya juga ya Bu. Iya Bu, kalau gitu untuk kedepannya komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar proses pembelajaran yang terjadi dapat terus berkelanjutan menjadi pembelajaran positif Bu? Saya akan terus berusaha memahami berbagai karakter siswa di kelas Bu. Dengan hal tersebut saya berharap akan bisa mengkondusifkan suasana kelas dengan baik. Saya akan menuntun mereka sepenuh hati dengan sabar memberi ilmu dan juga mendidik karakter mereka agar lebih baik lagi Bu. Wow, oke Bu, luar biasa ya Bu. Kita sudah mendapatkan solusi dari percakapan kita kali ini. Saya akan selalu mendukung Ibu untuk membuat perubahan di kelas dengan baik ya. Saya tunggu juga kabar Ibu minggu depan dengan suasana kelas yang menjadi lebih ceria ya Bu. Iya Bu, terima kasih banyak sekali ya Bu atas dukungan positifnya dari Ibu. Iya Bu, sama-sama. Alhamdulillah Ibu melaksanakan praktek coaching dengan Alur Tirta dengan baik. Semua tahapan di Alur Tirta telah muncul, baik itu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Lalu sekarang yang menjadi pertanyaan saya kepada Ibu sebagai pos, apa yang Ibu lakukan untuk memaksimalkan terwujudnya indikator pencapaian itu yang diinginkan dalam praktek coaching tersebut? Baik Bu, yang telah saya lakukan adalah mendengarkan dengan rasa, yaitu dan mengajukan pertanyaan terbuka kepada coach agar coach mampu mengutarakan ide-idenya terkait dengan rencana aksi yang telah dilakukan oleh coach tersebut. Wah, luar biasa Bu. Lalu kompetensi apa lagi yang menurut Ibu perlu dikembangkan untuk kedepannya berdasarkan hasil coaching tersebut? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan Bu dan saya sudah laksanakan, bahwa coaching kompetensi yang sudah saya lakukan adalah present atau hadir penuh, mendengarkan dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan berbobot dan terbuka Bu. Hal ini pula lah yang nantinya akan saya kembangkan Bu agar memaksimalkan hasil praktek coaching saya berikutnya nanti. Oh iya Bu, betul sekali. Dengan menghadirkan diri secara penuh, mendengarkan dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, seorang coaching mampu menghantarkan coachingnya itu menuju situasi yang lebih baik dari sekarangnya. Betul Bu. Baik Bu, terima kasih banyak atas atensinya. Saya merasa beruntung menjadi observer dalam kegiatan coaching ini. Semoga kegiatan ini membawa keberkahan bagi Ibu dan manfaat bagi kita semuanya. Sampai bertemu pada kegiatan berikutnya Bu. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Asni, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak, selamat sore. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik Bu. Untuk hari ini akan melakukan kegiatan coaching. Bagaimana, sudah siap Bu? Alhamdulillah sudah siap Pak. Hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Ibu coach nantinya. Berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Ibu. Yang pertama mengenai praktik coaching yang Ibu laksanakan kemarin. Kira-kira bagaimana Bu rasanya? Untuk praktek coaching kemarin yang pasti saya nervous banget Pak, deg-degan karena baru awal dan belum terbiasa juga dengan teknik tirta, karena harus sesuai juga kan Pak dengan teknik tirtanya. Baik Bu, jadi karena memang belum terbiasa ya Bu, semua untuk kegiatan kali ini lancar juga kan Bu? Alhamdulillah lancar Pak. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira yang Ibu masih kurang yakin di bagian ini apa Bu? Kalau saya lebih di bagian presennya Pak, karena kita harus hadir secara penuh di sana, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coaching. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coaching, dan tentunya sulit juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan Pak. Baik, jadi Bu merasa bahwa di bagian proses ini akan perlu dikembangkan lagi ya Bu? Iya Pak. Terakhir nih Bu, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Yang pastinya saya berharap akan ada solusi nantinya, solusi yang terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coach Pak. Baik Bu, semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar, dan selanjutnya saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching, dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur kita, dan tentunya untuk bagian preset apakah nantinya akan bisa biasa saja ataukah justru meningkat dengan sangat baik. Silakan untuk dilanjutkan ya Bu. Baik Pak, terima kasih, dan semoga nanti coaching saya berjalan dengan lancar ya Pak. Assalamualaikum Bu Pur, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, baik Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Ibu Pur yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada hari ini. Jadi apa yang ada yang ingin Ibu sampaikan pada obrolan kita kali ini? Baik Bu, saya juga berterima kasih kepada Ibu karena sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Begini Bu, saya itu ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran. Di sekolah kan, selain pokok pembelajaran saya sebagai guru BK, saya juga diberi tugas tambahan sebagai guru PKN Bu. Nah, kadang saya Bu merasa bingung. Kalau sudah berada di kelas, muridnya lebih banyak diam. Jadi tidak seperti kelas lain yang memberikan respon saat saya menyampaikan materi. Kelas ini Bu, lebih banyak diamnya gitu Bu, kalau dalam pembelajaran. Baik, jadi lebih kepada proses pembelajaran yang ternyata Ibu mendapatkan tugas tambahan mengajar di luar jam pelajaran yang tidak sesuai dengan latar belakang Ibu. Begitu Ibu? Iya Bu, kurang lebihnya seperti itu Bu. Baik, sebelumnya sebelum kita melanjutkan obrolan kita, saya mau tanya, kira-kira apa sih yang Bu Pur inginkan dari obrolan kita kali ini? Gini Bu, saya ingin ada solusi sebenarnya Bu dari permasalahan yang saya hadapi ini. Karena terkadang Bu, saya merasa
Berbeda jauh gitu Bu, kalau latar belakangnya yang sebenarnya guru BK ke guru PKN. Kan Bu berbeda jauh itu Bu. Memang sangat jauh berbeda ya Bu. Baik, kalau saya boleh tahu, kira-kira situasi apa yang sedang Ibu hadapi saat ini? Atau mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan Ibu Rosa waktu mengajar di kelas tersebut? Jujur Bu, kalau masuk di kelas ini saya pasti bingung loh Bu. Nanti mau ngapain? Mau saya kasih model pembelajaran yang bagaimana? Karena mereka itu lebih sukanya mencatat aja Bu daripada diskusi. Dan memang Bu, sempat saya tanyakan di awal pembelajaran. Jadi, awal semester saya sampaikan ke murid bahwasannya saya juga belajar mapel ini. Saya tanya ke murid-murid lebih menyukai model pembelajaran seperti apa, biar mereka lebih bisa belajar dengan baik. Di kelas lain Bu lebih suka dengan berdiskusi. Kelas ini Bu beda sendiri Bu, beda sendiri. Mereka lebih suka mencatat dan hampir sama dengan satu kelasnya. Sebenarnya Bu gak jadi masalah sih Bu kalau pembelajaran tiap kelas itu berbeda. Kita kan tidak bisa memaksa juga kan Bu maunya anak-anak itu seperti apa. Tapi Bu yang membuat saya terkadang bingung adalah respon mereka saat pembelajaran Bu. Mereka suka diam tapi bingung Bu. Jadi saya juga bingung sendiri Bu. Baik. Lalu Ibu sudah pernah tanyakan kepada mereka belum murid tentang kemauan pembelajaran mereka apa? Sudah sih Bu, beberapa hari kemarin saya tanya lagi ke anak-anak dan saya minta mereka untuk menilai saya Bu dengan kuesioner. Karena saya berpikir jangan-jangan kesalahannya ada pada saya Bu. Dan anak yang bilang kalau penyampaian materi terkadang saya kurang detail. Baik, saya terima itu. Dan saya berusaha memperbaiki dengan menambah literasi dan juga menambahkan detail dari pembelajaran itu Bu dalam bentuk PPT agar mereka lebih bisa menyimak dan mencatat tentunya. Tapi ya Bu, kembali Bu, saya masih merasa belum sesuai gitu loh Bu. Jadi dalam pembelajaran mereka saya masih banyak diam dan kurang respon. Baik. Tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu sudah berusaha menambah model belajar, tapi masih kurang respon dari siswanya. Lalu kalau boleh saya tahu, kira-kira dalam pembelajaran Ibu menginginkan murid yang seperti apa? Dalam pembelajaran saya Bu, saya lebih suka murid yang aktif loh Bu. Bisa ada komunikasi dua arah gitu Bu. Jadi murid tidak hanya sebagai objek, namun juga sebagai subjek. Mereka tidak hanya mendengarkan, tapi juga bisa aktif menjawab dan bertanya jika guru menyampaikan materinya gitu Bu. Oh, baik. Jadi lebih suka jika ada komunikasi aktif gitu ya Bu? Iya Bu, jadi kelas itu kan Bu bisa hidup. Nggak cuma guru aja yang menjelasin, tapi murid juga ngedengerin. Tapi biasanya ada pertanyaan-pertanyaan dari anak juga loh Bu. Dan hal itu tentunya juga memaksa saya untuk belajar lebih banyak tentang materi PKN ini Bu. Lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut yang mungkin bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Menurut saya Bu, mungkin saya bisa lakukan dengan sedikit merubah cara pembelajaran atau model pembelajarannya Bu. Mungkin saya bisa meminta kepada murid untuk mereka membuat pertanyaan secara pribadi, saling bertukar pikiran untuk saling menjawab. Jadi mereka bisa lebih aktif dalam pembelajaran. Tapi juga Bu, mereka harus mencatat pertanyaan dari jawaban teman-teman yang lain. Mungkin juga dengan memberikan tugas presentasi, bisa individu maupun kelompok Bu, agar mereka dapat mengasah kemampuan berkomunikasi. Karena nantinya mereka akan memerlukan lagi hal ini dalam dunia kerja Bu. Apalagi bidang pekerjaan mereka itu lebih ke pelayanan atau perhotelan loh Bu. Karena kalau kegiatan semacam diskusi seperti ini hanya beberapa anak yang berpartisipasi loh Bu. Banyak yang gak aktif dan mungkin saja saya akan menambahkan kegiatan menggunakan aplikasi kayak Quizizz Bu agar lebih bervariasi, mereka senang dan tidak bosan. Baik, sangat luar biasa sekali apa yang Ibu sampaikan. Ibu benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak itu bisa aktif dalam kelas. Walaupun tentang materi memang sedikit sulit ya Bu, karena jauh berbeda dari tugas Ibu yang sebenarnya, yaitu Ibu guru BK dan mengajarkan PKN. Iya Bu, benar. Kira-kira kapan hal tersebut akan Ibu lakukan? Mungkin mulai minggu depan Bu, setelah kegiatan pesantren kilat di sekolah. Baik Bu,
singkat kita ini, Bu? Baik Bu, jadi gini Bu, dari obrolan kita kali ini saya merasa dapat menemukan solusi apa yang harus saya lakukan untuk membimbing anak-anak Bu. Saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal baru bersama murid di kelas agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Baik, semoga apa yang kita bicarakan ini juga dapat menumbuhkan motivasi belajar kepada anak-anak yang Ibu ajarkan. Dan saya tunggu cerita Ibu selanjutnya ya. Ibu dan Bu Pur sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Terlihat alur cerita pada percakapan yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah baik dilakukan, khususnya kepada Ibu Pur selaku coaching. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Indikator keberhasilan dari diskusi tadi yaitu bagaimana coaching dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya, Pak. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu. Iya. Kemudian tadi Ibu sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasannya Ibu sudah dapat melakukannya dengan baik. Karena dengan kita hadir secara penuh, menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coaching menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dan permasalahan yang dihadapi, dan juga dapat memotivasi coaching dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Iya, Pak, betul sekali. Terima kasih Bu selaku coach, Ibu Pur selaku coaching atas praktik coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, terima kasih telah meluangkan waktu untuk sesi prasupervisi kita. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan bahwa kita memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan sesi ini. Apakah Bapak sudah sempat melihat rubrik penilaian percakapan coaching kita? Selamat pagi Bu. Ya, saya sudah melihat rubrik tersebut. Menurut saya rubrik ini sangat membantu dalam memetakan kompetensi inti coaching. Bagus sekali. Dari kompetensi inti coaching yang ada yaitu presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan lebih lanjut dalam sesi ini? Saya ingin lebih fokus pada kemampuan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, bagaimana yang secara spesifik ingin Bapak amati dalam sesi coaching nanti? Saya ingin Ibu mengamati bagaimana saya merespon pernyataan klien dan bagaimana saya merumuskan serta mengajukan pertanyaan yang dapat menggali lebih dalam. Baik, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap kemampuan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot yang Bapak miliki saat ini? Saya merasa masih perlu banyak belajar dalam hal merumuskan pertanyaan yang benar-benar menggali pemikiran klien dan memastikan klien merasa didengar dengan baik. Bagus, apakah harapan Bapak dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya berharap dapat menerima umpan balik yang konstruktif agar bisa meningkatkan kemampuan saya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentu saya akan fokus pada hal tersebut selama observasi. Mari kita lanjutkan ke sesi coaching Bapak dengan klien. Saya akan mencatat hal-hal yang relevan berdasarkan rubrik penilaian. Terima kasih Bu. Sama-sama.
Selamat sore Bu, senang sekali bisa bertemu denganmu hari ini. Bagaimana kabarmu? Selamat sore juga Pak, saya baik-baik saja, terima kasih. Saya merasa sedikit cemas. Itu sangat wajar, sesinya adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Jadi nikmati saja prosesnya. Mari kita mulai dengan menetapkan tujuan untuk pertemuan kita hari ini. Apa yang ingin dicapai dari sesi ini? Saya ingin meningkatkan kemampuan berbicara siswa dalam berbahasa Inggris. Saya merasa banyak siswa yang kurang percaya diri dan cenderung tidak aktif dalam berdiskusi. Itu adalah tujuan yang sangat baik. Mari kita buat tujuan ini lebih spesifik. Bagaimana kalau kita fokus pada peningkatan keterlibatan siswa dalam diskusi lisan melalui berbagai aktivitas interaktif selama 3 bulan ke depan? Itu terdengar sangat bermanfaat Pak. Dengan fokus yang jelas, saya bisa mengevaluasi kemajuan dengan lebih baiknya Pak. Baiklah, sekarang mari kita identifikasi tantangan yang Ibu hadapi. Apa yang menurut Ibu menjadi hambatan bagi siswa dalam berbicara berbahasa Inggris di kelas? Saya pikir banyak siswa yang merasa malu dan takut membuat kesalahan saat berbicara. Beberapa dari mereka kesulitan untuk mengungkapkan ide mereka dalam berbahasa Inggris, Pak. Memahami tantangan ini adalah langkah awal yang penting. Apakah ada pendekatan tertentu yang pernah Ibu coba untuk membantu siswa lebih percaya diri dalam berbicara? Saya sudah mencoba melakukan latihan berbicara dalam kelompok, baik itu kelompok kecil, tetapi hanya beberapa siswa yang aktif, sementara yang lainnya tetap pasif, Pak. Itu adalah tantangan yang umum, Bu. Apakah ada metode tertentu yang pernah berhasil meskipun hanya sedikit? Ketika saya mengadakan permainan peran, siswa tampak lebih terlibat, namun saya belum melakukan secara konsisten, Pak. Permainan peran adalah yang bagus untuk membuat siswa merasa lebih nyaman. Mari kita gunakan metode ini sebagai salah satu komponen dalam rencana aksi kita. Selanjutnya, mari kita cari tahu lebih banyak tentang kegiatan yang dapat mendorong interaksi siswa di kelas. Saya juga pernah mencoba menggunakan video sebagai bahan diskusi, tetapi respon siswa bervariasi. Beberapa sangat antusias, tetapi sebagian besar lagi tetap pasif, Pak. Video memang bisa menjadi alat yang baik, tetapi kita harus memastikan bahwa topiknya relevan dan menarik bagi siswa. Mungkin kita bisa mencoba pendekatan yang berbeda dengan topik yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Saya setuju, Pak. Saya juga berpikir untuk melibatkan lebih banyak aktivitas fisik seperti permainan dan simulasi agar siswa lebih aktif dan terlibat. Sekarang mari kita buat rencana aksi yang konkret. Apa langkah-langkah yang bisa Ibu ambil untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam berbicara bahasa Inggris? Saya berpikir untuk menerapkan beberapa aktivitas baru, seperti yang pertama, diskusi kelompok kecil. Siswa dibagi menjadi kelompok kecil untuk mendiskusikan topik tertentu sebelum membagikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Yang kedua, permainan peran, menggunakan skenario yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa agar mereka bisa berlatih berbicara dengan percaya diri. Yang ketiga itu adalah dengan debat, mengadakan debat tentang topik-topik menarik yang dapat memotivasi siswa untuk berargumen dalam bahasa Inggris, Pak. Itu adalah rencana yang sangat baik. Mari kita rinci setiap metode. Untuk diskusi kelompok kecil, topik apa yang ingin Ibu gunakan? Saya bisa memilih topik yang berkaitan dengan minat siswa, seperti film, musik, atau acara TV. Ini dapat memicu lebih banyak diskusi dan partisipasi, Pak. Itu ide yang cerdas. Berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk mempersiapkan kegiatan diskusi ini? Saya bisa mempersiapkannya dalam waktu seminggu. Saya akan memberikan panduan tentang bagaimana siswa dapat mendiskusikannya.
Bagus. Untuk permainan peran bagaimana Ibu merencanakan skenario yang akan digunakan? Saya bisa membuat beberapa skenario sederhana seperti berbelanja di pasar atau berkunjung ke dokter. Siswa di sana dapat berpasangan untuk berlatih berbicara dalam konteks tersebut, Pak. Itu sangat menarik. Apakah Ibu memiliki skenario lain yang mungkin lebih menantang atau berbeda dari yang biasa digunakan? Mungkin saya bisa mencoba skenario yang lebih kompleks, seperti melakukan wawancara pekerjaan atau berdebat tentang isu sosial. Ini bisa membantu siswa berpikir kritis dan mengembangkan argumennya lebih baik lagi, Pak. Itu ide yang sangat bagus. Aktivitas tersebut bisa membantu siswa dalam banyak aspek, tidak hanya berbicara tapi juga berpikir kritis. Sekarang bagaimana dengan rencana debat? Topik apa yang bisa digunakan? Saya bisa memilih topik yang ringan seperti apakah smartphone lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya, atau perlukah sekolah mengadopsi seragam sekolah. Ini bisa memicu diskusi yang seru di kalangan siswa. Itu adalah topik yang bagus. Mari kita letakkan juga waktu untuk menerapkan rencana ini dan jadwalkan observasi kelas. Sekarang mari kita letakkan tanggung jawab apa yang Ibu butuhkan dari saya sebagai coach untuk mendukungmu dalam proses ini. Saya ingin meminta umpan balik dari Bapak setelah saya menerapkan rencana ini di kelas. Apakah Bapak bisa mengamati saya di kelas nantinya dan memberikan masukan kepada saya? Tentu, saya akan senang melakukannya. Mari kita jadwalkan observasi di minggu ketiga setelah Ibu menerapkan aktivitas ini. Selain itu, saya bisa membantumu mencari sumber daya atau contoh kegiatan interaktif lainnya. Itu akan sangat membantu saya, Pak. Saya juga berencana untuk meminta umpan balik dari siswa setelah setiap sesi agar saya tahu bagaimana mereka merasakan metode baru yang saya lakukan. Itu adalah pendekatan yang sangat baik. Umpan balik dari siswa akan memberi Ibu wawasan yang berharga untuk perbaikan di masa mendatang. Mari kita berencana tindak lanjut. Kita bisa bertemu lagi setelah observasi untuk mendiskusikan hasilnya. Terima kasih banyak, Pak. Saya merasa lebih percaya diri dengan rencana ini dan sangat menghargai dukungan yang Bapak berikan kepada saya. Sama-sama, Bu. Saya yakin Ibu akan melakukannya dengan baik. Ingatlah, proses coaching ini adalah sebuah perjalanan. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika Ibu membutuhkan bantuan atau ingin mendiskusikan sesuatu sebelum kita bertemu lagi. Ya, terima kasih sama-sama ya, Pak. Terima kasih Pak atas sesi coaching yang telah dilakukan. Sekarang kita masuk ke sesi pasca supervisi. Menurut Bapak, bagaimana sesi tadi berjalan? Apakah sudah Bapak lakukan? Apa yang sudah Bapak lakukan terkait dengan tujuan pengembangan yang kita diskusikan? Saya mencoba lebih banyak mendengarkan dan memberikan respon yang lebih peka terhadap pernyataan klien. Saya juga berusaha mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam. Baik, bagus sekali. Dari hasil observasi saya tadi, saya mencatat beberapa hal. Misalkan ketika Bapak mendengarkan, saya melihat Bapak sering memberikan tanda-tanda nonverbal yang menunjukkan bahwa Bapak mendengarkan dengan baik. Namun ada beberapa kesempatan di mana Bapak bisa memberikan lebih banyak jeda sebelum memberikan umpan balik. Terima kasih atas umpan baliknya. Apa ada area lain yang bisa saya perbaiki, Bu? Satu hal yang bisa Bapak tingkatkan adalah lebih banyak memberikan ruang bagi klien untuk merespon sebelum Bapak melanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Ini dapat membantu klien merasa lebih didengar dan dihargai. Baik, saya akan mencoba memperbaiki hal tersebut. Apakah ada kompetensi lain yang perlu saya fokuskan? Sebelum kita lanjut ke kompetensi lain, saya ingin memberikan beberapa catatan lebih lanjut dari observasi tadi. Saya juga melihat bahwa dalam beberapa kesempatan Bapak berhasil merumuskan pertanyaan yang sangat baik dan menggali lebih dalam pemikiran klien. Ini adalah salah satu hal positif yang perlu Bapak pertahankan. Terima kasih, Bu. Saya senang mendengar bahwa ada perkembangan positif. Saya akan terus berusaha meningkatkan kemampuan saya. Baik Pak, selain itu saya juga ingin
menambahkan bahwa dalam hal presence atau kehadiran, Bapak sudah cukup baik. Bapak menunjukkan keterlibatan penuh selama sesi coaching yang membuat klien merasa didukung. Saya senang mendengar itu. Saya akan terus berusaha mempertahankan keterlibatan penuh selama sesi coaching. Bagus sekali. Sekarang apakah ada kompetensi lain yang ingin Bapak kembangkan lebih lanjut? Saya ingin lebih fokus pada kemampuan bertanya yang lebih mendalam dan strategis untuk membantu klien menemukan solusi sendiri. Itu adalah langkah yang sangat bagus. Kita bisa rencanakan sesi supervisi berikutnya dengan fokus pada kompetensi tersebut. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan semoga umpan balik ini bermanfaat bagi perkembangan Bapak sebagai coach. Terima kasih banyak Bu, saya sangat menghargai masukan dan bimbingan Ibu. Sama-sama. Oke, alhamdulillah.